Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Laila di sini. Kali ini aku akan bercerita tentang rumah yang tidak pernah benar-benar tenang. Apa maksudnya? Ya, satu rumah yang terlalu banyak penghuninya, atau rumah yang membuat seseorang merasa tidak punya tempat yang tenang walaupun itu rumahnya sendiri. Kalian pernah merasakannya juga? Cerita ini dari salah satu teman kita yang kita harus ambil sisi positifnya saja di sini. Kalau kalian punya cerita yang seperti ini atau cerita apapun tentang kehidupan kalian yang kiranya bisa memotivasi orang lain untuk bangkit dari keterpurukan, kalian share ceritanya di DM Instagramku, atau nanti aku sertakan emailku ya di deskripsi box yang ada di bawah. Nah, sekarang tanpa menunggu lama, kita mulai ceritanya. Rumah itu berdiri di ujung gang sempit, dikelilingi tembok-tembok kusam yang menyimpan terlalu banyak cerita. Dari luar, ia tampak seperti rumah biasa. Catnya memudar, gentengnya beberapa sudah bergeser, dan halaman depannya hanya cukup untuk satu motor tua yang sering mogok. Tapi di dalamnya hidup berjalan dengan cara yang tidak pernah sederhana. Di rumah itu, Rani tinggal bersama suaminya, Ardi, ibu mertuanya, dan adik iparnya yang bernama Dika. Kepulangan Rani dan Ardi ke rumah itu bukan tanpa alasan. Beberapa bulan sebelumnya, mereka hidup di perantauan, mencoba membangun kehidupan yang lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk keluarga. Tapi sebuah kabar datang seperti petir di siang hari. Ibu Ardi mengalami kecelakaan. Kakinya terkena cangkul saat bekerja di kebun. Lukanya parah hingga harus dioperasi. Tidak ada pilihan lain bagi mereka. Mereka pun memilih untuk pulang. Awalnya, Rani berpikir kepulangan itu hanya sementara. Ia membayangkan akan membantu sampai kondisi ibu mertuanya membaik. Lalu mereka bisa kembali merajut hidup yang sempat mereka tinggalkan. Tapi kenyataan tidak berjalan sehalus harapan. Hari pertama mereka tiba, rumah itu terasa asing sekaligus berat. Ibu mertuanya terbaring di kamar, kakinya dibalut perban tebal, wajahnya pucat, namun matanya tetap tajam seperti biasa. Dika, adik ipar Rani, hanya duduk di ruang tamu, memainkan ponsel tanpa banyak bicara. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada rasa terima kasih, seolah kepulangan mereka adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya terjadi. Padahal Rani tahu, tidak semua orang akan memilih pulang. Hari-hari pertama dipenuhi dengan kesibukan yang tidak ada habisnya. Rani mengurus rumah, memasak, mencuci, membersihkan, sekaligus merawat ibu mertuanya. Ardi bekerja dari pagi sampai sore, lalu pulang membawa kebutuhan rumah. Sementara Dika, ia tetap seperti itu. Pergi pagi, pulang entah jam berapa. Kadang membawa uang, kadang bahkan lebih seringnya tidak membawa uang. Tidak ada yang benar-benar tahu apa pekerjaannya, atau apakah ia benar-benar bekerja dengan serius.
Awalnya Ardi mencoba sabar. Ia mengerti adiknya masih muda, masih labil. Tapi semakin hari, semakin banyak masalah yang muncul. Dika bukan hanya sering pulang larut malam dengan kondisi yang tidak stabil. Kadang ia marah tanpa alasan yang jelas. Kadang ia membanting barang hanya karena hal sepele. Dan setiap kali Ardi mencoba menegur, pertengkaran tidak bisa dihindari. "Lo itu selalu merasa paling benar," bentak Dika suatu malam. Ardi menahan emosi. "Gue cuma mau lo berubah. Ini rumah, bukan tempat lo semaunya sendiri. Gue yang bayaran hutang mama. Lo bisa apa?" Kalimat itu seperti pisau yang dilempar tanpa ragu. Rani yang berdiri di dapur hanya bisa berdiam. Tangannya gemetar memegang piring. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat itu. Tapi setiap kali ia mendengar, tetap saja terasa menyakitkan. Namun yang lebih menyakitkan adalah apa yang terjadi setelahnya. Ibu mertuanya keluar dari dalam kamarnya dengan langkah tertatih, bukannya menenangkan. Namun ia malah memandang Ardi dengan wajah kesal. "Kamu itu kakaknya, harusnya ngalah," katanya. Ardi terdiam, sementara Dika tersenyum tipis, seolah memenangkan sesuatu yang tidak pernah seharusnya diperebutkan. Sejak saat itu, suasana rumah tidak lagi sehat. Ardi mulai sering diam. Ia tetap bekerja, tetap memenuhi kebutuhan rumah. Bahkan sesekali membantu membayar hutang ibunya jika ada uang lebih. Tapi ia tidak lagi banyak bicara. Rani, istrinya, melihat perubahan itu dengan jelas. Suaminya yang dulu sabar, kini lebih mudah lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah batin. Sementara itu, utang ibu mertuanya terus datang setiap minggu seperti tamu yang tidak pernah diundang. Dan entah bagaimana, Dika selalu menggunakan itu sebagai alasan untuk merasa paling berhak di rumah ini. "Aku yang bayar semua ini," katanya suatu hari dengan nada tinggi. "Jadi jangan atur-atur aku." Padahal Rani tahu, sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar. Ia dan Ardi sering menunda kebutuhan pribadi demi membantu. Pernah suatu hari mereka menahan diri untuk tidak membeli kebutuhan, hanya untuk menutupi hutang yang mendesak. Tapi itu tidak pernah terlihat. Yang terlihat hanya siapa yang paling keras bersuara. Suatu hari, Rani duduk di kamar bersama Ardi. Lampu redup, suasana sunyi, tapi percayalah, pikiran mereka penuh dengan banyak pertanyaan. "Mas," suara Rani terdengar pelan, "kita harus pikirin pindah." Ardi menghela nafas panjang. Aku juga memikirkan hal yang sama. Tapi bagaimana dengan mama? Tanya Rani menggantung kalimatnya. Mereka sama-sama tahu masalah yang mereka hadapi. Ibu Ardi masih belum pulih sepenuhnya. Meski sudah bisa berjalan pelan, ia tetap butuh bantuan. Dan Dika jelas bukan orang yang bisa diandalkan untuk itu. "Aku takut kalau kita pergi."
Rani melanjutkan, "Mama gak keurus." Ardi menatap langit-langit. Aku juga takut sebenarnya. Tidak ada kata yang menyanggup ucapan mereka. Pindah bukan sekedar soal pergi, tapi soal meninggalkan tanggung jawab yang belum selesai. Hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih mudah. Pertengkaran antara Ardi dan Dika masih sering terjadi. Kadang hal-hal kecil, lampu yang tidak dimatikan, motor yang dipakai tanpa izin, atau uang yang tiba-tiba hilang dari laci. Dan setiap kali itu terjadi, hasilnya selalu sama. Ardi yang disalahkan. "Kamu itu kakaknya," kata ibu dengan nada yang tinggi. "Harusnya lebih sabar sama adikmu." Rani yang mendengar itu dari dapur hanya bisa menunduk. Ia ingin bicara membela suaminya, tapi ia tahu tidak akan ada yang benar-benar mendengarkan. Suatu sore, saat hujan turun deras, Dika pulang dalam keadaan marah. Ia membanting pintu begitu keras sehingga jendela bergetar. "Apalagi sekarang?" tanya Ardi mencoba tenang. "Jangan ikut campur," bentak Dika. "Ini rumah gue juga." "Rumah? Lo ngerasa punya hak di sini?" Kalimat itu membuat Rani terdiam. Sementara Dika, dia melanjutkan ucapannya. "Kalau gue berhenti kerja, lu yang tanggung semua hutang mama." Ancaman itu menggantung di udara, dan lagi-lagi ibu keluar dengan wajah tidak senang, bukan pada Dika, tapi pada Ardi. "Sudah, kalian jangan ribut." Seolah semua ini salah Ardi. Malam itu, Rani menangis diam-diam di kamar. Bukan karena satu kejadian, tapi karena semuanya. Karena rasa tidak adil yang terus menumpuk, karena lelah yang tidak pernah benar-benar selesai, karena hidup yang terasa berjalan tidak tanpa arah. Hari berikutnya, Rani mencoba mencari kontrakan. Ia bertanya pada tetangga, mencari informasi ke sana sini. Tapi hasilnya selalu tidak sama, tidak ada yang cocok. Kalaupun ada, jaraknya jauh dari kota. Terlalu jauh untuk Ardi bekerja setiap hari. Sementara untuk membangun rumah, mereka masih mengumpulkan uang yang masih jauh dari kata cukup. Pilihan itu terasa begitu sempit, seperti terjebak di ruangan yang tidak ada pintu keluar. Suatu malam, setelah semua tertidur, Rani duduk di dapur sendirian. Lampu kecil menyala. Suara kipas berputar perlahan. Ia menatap meja kosong di depannya. Hidupnya terasa seperti itu, kosong, namun penuh tekanan. Ia tidak pernah membayangkan akan berada pada titik ini. Tinggal di rumah yang tidak memberikan ketenangan, melihat suaminya yang terus disalahkan, dan tidak tahu harus melangkah kemana. Namun di tengah semua itu, satu hal yang tetap ia pegang teguh. Ia tidak ingin menyerah. Keesok paginya, Rani berbicara dengan Ardi lagi. "Kita mungkin belum bisa pindah sekarang," katanya pelan. "Tapi kita harus punya batas yang jelas."
Ardi menatapnya dengan penuh tanda tanya. Batas? Iya, kita bantu semampunya, tapi jangan sampai kita hancur. Ardi diam lama, lalu ia mengangguk. Mungkin itu bukan solusi besar. Tidak langsung menyelesaikan semua masalah. Tapi itu langkah kecil untuk bertahan. Hari-hari tetap berjalan, rumah masih sama, jika masih sulit diatur, dan ibu masih sering menyalahkan Ardi. Tapi ada satu hal yang berubah. Rani dan Ardi mulai lebih sering menguatkan. Mereka tidak berharap pengertian dari orang lain. Mereka mulai belajar menciptakan ruang tenang di antara kekacauan. Kadang lewat obrolan kecil sebelum tidur, kadang lewat tawa sederhana saat makan bersama. Hal-hal kecil seperti itu tapi berarti, karena pada akhirnya rumah bukan hanya soal tempat tinggal, tapi tentang siapa yang tetap bertahan bersama kita. Padahal saat semua terasa berat dan rumah itu yang penuh konflik, air mata, ketidakadilan, Rani belajar satu hal penting dari semua itu, bahwa semua masalah tidak harus selesai. Kadang cukup bertahan dan perlahan mencari jalan keluar bersama. Kisah kali ini berakhir di sini, kawan-kawan. Benar memang yang dikatakan orang, dunia istri akan baik-baik saja saat suami berpihak pada istri, namun dunia istri akan langsung hancur begitu saja saat suami tidak lagi berada di sisi istrinya. Dan pesan yang bisa diambil dari cerita ini adalah, selagi suami mau berusaha dan tetap berada mendampingi istrinya, apapun halangan akan tetap istri lakukan untuk kebahagiaan rumah tangga. Begitupun sebaliknya, jika suami sudah tidak berpihak pada istrinya, maka dunia istrinya akan hancur saat itu juga. Tidak ada tempat dia untuk bersandar, tidak ada tempat dia untuk menumpahkan lelah. Jadi sayangi pasangan kalian, berjuang bersama saat kalian telah memutuskan untuk hidup bersama. Suka duka jalani bersama-sama untuk mencapai hidup yang lebih baik. Sekian cerita kali ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Kalau kalian ingin berpartisipasi, kirimkan cerita kalian ke DM Instagramku. Aku akan meng-up video kalian di cerita selanjutnya. Sampai di sini cerita kita. Bye bye.